Halo Sobat Kentara, keluarga nomaden Nusantara. Hari ini kami keluarga nomaden lagi mampir ke salah satu ikon sejarah paling terkenal di Indonesia. Sebuah bangunan megah penuh cerita, misteri, dan ternyata ramai banget. Ini dia Lawang Sewu di jantung kota Semarang. Begitu sampai, kami langsung disambut ya sama antrean. Edodet, banyak pengunjung hari ini guys. Nah, ramai kayak gini tuh yang bikin Lawang Sewu jadi hidup guys. Banyak anak-anak yang lari-larian, anak-anak muda yang foto-fotoan, dan juga ada yang nostalgia loh. Mau itu 2. Jadi yang dimensi. Iya. Ini dia harganya untuk dewasa, anak, dan pelajar guys. Itu sama nonton video. Lawang Sewu itu artinya 1000 pintu. Tapi kenyataannya pintunya tidak 1000 ya guys. Itu hanya ungkapan masyarakat lokal karena banyak sekali pintu dan jendela yang ada di bangunan ini. Yang bikin makin kerennya lagi adalah hampir semua ruangan itu punya pintu yang besar-besar guys. Nah, pas kita masuk di sebelah kiri itu guys, ada diorama Lawang Sewu. Jadi ini adalah ruang pameran multimedia dan di dalamnya kita bisa nonton sejarah perkereta apian Indonesia. Jadi guys, kita udah beli tiket 2 orang itu 30.000 satu, include dengan wahana imersif. Imersif itu adalah wahana 3 dimensi. Iya. Bagus. Dan juga peran Lawang Sewu sebagai kantor pusat pada zaman dulu namanya NIS. NIS itu adalah Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij. Jadi ini tuh perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Sebuah tayangan video yang bercerita tentang sejarah kereta api dan sejarah Lawang Sewu di Indonesia selama kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan baru bawain disimak baik-baik, jangan sampai ada yang tertukar, terbawa dan tertinggal di dalam ruangan ini. Dokumentasi diperbolehkan hanya menggunakan kamera HP saja tanpa menyalakan flashnya. Semua makanan dan masakan disimpan dan bersedia tidak makan ataupun minum di dalam ruangan imersif. Ruangannya menggunakan seping kaca jadi tidak dan tidak bersajian pada seping kaca yang ada ya. Kita masuk ruangan selanjutnya semuanya. Saking banyaknya yang mau nonton guys, kami harus antri satu persatu seperti ini. Dan ruangannya juga cukup cantik ya, sudah ada lampu-lampuan, kita bisa foto. Ada sedikit edukasi juga sebelum kita masuk ke dalam terkait struktur bangunan tersebut. Gedungnya adalah gedung yang paling depan menghadap ke Tugu Muda, dibangun menggunakan material yang seluruhnya dikirimkan dari Belanda. Contohnya di depan sini adalah batu bata ini kak, batu bata. Zaman dulu ya.
Nah, kalau di lantai 2 ini guys, suasananya agak beda ya. Di setiap jendela di lorong-lorong ini seperti ada aura-aura memang yang menyimpan banyak rahasia, banyak cerita yang kami sendiri pun tidak tahu apa itu. Nah, kalau di beberapa titik ada pemandangan-pemandangan yang cantik dan juga indah, kita masih tetap bisa melihat hal-hal yang indah di bangunan tua ini guys. Bangunan ini sangat luas guys ya. Kami pun pegel, capek dan juga keringatan karena udara di sini sedikit lebih hangat dan merujuk ke panas. Setelah sedikit mengisi lambung kami melanjutkan perjalanan ke sisi gedung nomor 2. Nah, di gedung ini sudah ada mesin-mesin tua maupun struktur bangunan seperti jenis bata yang mereka pakai untuk pembangunan gedung Lawang Sewu. Informasinya, beberapa bata itu sempat dibawa dari luar negeri untuk pembangunan gedung ini. Ya wajar aja kita masih bisa melihat gedung yang kokoh, genteng yang kuat ya, karena pembuatannya juga terbilang sangat bagus. Kalau dihitung, ini adalah kali ketiga kami mampir ke Lawang Sewu guys. Tidak lupa kami selalu mengambil beberapa momen berharga untuk kami simpan, seperti yang ada di video ini. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Lawang Sewu, kami sangat menyarankan kamu untuk datang kalau punya waktu dan kesempatan. Bukan soal bangunannya aja yang cantik atau cerita mistis yang berkeliaran di luar sana, tapi karena di sini tuh kita bisa menyentuh sejarah guys, menyentuh lebih dekat, merasakan jejak waktu dan bisa melihat bagaimana bangsa ini bertumbuh dari luka yang dulunya dan sekarang menjadi kuat. Lawang Sewu mengingatkan kita kalau masa lalu itu sangat penting guys, bukan hanya untuk kita takuti, tapi untuk kita pahami. Jadi ayo kita mampir ke tempat-tempat sejarah di Indonesia. Mari list perjalanan kita. Indonesia itu luas, Indonesia kaya, dan setiap sudutnya punya cerita yang layak kita dengarkan. Dan selesai sudah perjalanan kami di Lawang Sewu. Setelah melewati pintu keluar ini, kami akan melanjutkan perjalanan ke kota Yogyakarta. Buat teman-teman, terus ikuti kami di video kami selanjutnya. Terus tonton, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita sudah habis muter-muter Lawang Sewu, jadi capek ya. Capek, mau pulang dulu. Udah, langsung aja kita. Udah siap? Tinggalkan Semarang. Kita akan tinggalkan Semarang guys. Selamat tinggal Semarang, sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk 2 hari ini. Kami sudah menikmati alam dan wisatanya. Guys, kita sudah lanjut ke Jogja guys. Selamat tinggal Semarang, kota yang megah, besar dan cantik. Kami akan datang ke Bogor guys. Kok Bogor sih? Jogja. Tidak terasa perjalanan kami telah melewati tol Banyumanik.
Nggak tahu nanti ceritanya bakal seperti apa di kota Yogyakarta. Itu masih misteri guys. Tapi bagi kami keluarga Nomaden, apapun yang akan terjadi di depan, kami harus tetap optimis. Tidak terasa kami sudah keluar dari kota Magelang. Saat ini kami tidak mampir di Magelang, tidak berlama-lama karena tujuan kami langsung menuju daerah Yogyakarta. Tapi sepintas terlihat kota Magelang itu kota rapi, bersih dan juga asri guys. Jam 5.20, langit mulai berubah warnanya guys. Dan akhirnya kami sampai juga di kota Jogja. Selamat datang di kota Yogyakarta.